Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pagi ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu materi permintaan dan penawaran. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan kembali bahwa di pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada berapa? Di antaranya yaitu ada rumah tangga keluarga, masyarakat, kemudian rumah tangga perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Di minggu lalu juga sudah Bapak jelaskan dengan hubungan peran pelaku ekonomi, baik itu rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah, rumah tangga perusahaan, dan luar negeri. Kemarin sudah kita jelaskan peran-perannya. Nanti kita tinggal menghubungkan bagaimana hubungan antar peran itu. Baik anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran permintaan dan penawaran. Mungkin di kelas 7 sudah pernah diperkenalkan oleh ibu gurunya. Apa itu permintaan dan apa itu penawaran, termasuk nanti kalian harus bisa membuat fungsi permintaan dan fungsi penawaran sekaligus membuat gambar atau kurva permintaan dan penawarannya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta pembeli pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Jadi kalau permintaan itu datangnya dari pembeli. Jadi pembeli ketika dia mau belanja ke pasar atau ke toko, dia melakukan sebuah permintaan. Dari harga itu sudah ada, tinggal kita mau meminta, istilahnya yaitu menawar. Jadi sejumlah barang jasa diminta pembeli pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Itu namanya permintaan. Nah, lalu bagaimana bunyi hukum permintaan itu? Dalam konsep ekonomi, permintaan itu hukumnya berbunyi begini. Apabila harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Artinya begini, kalau harga itu 1.000, misalkan, kemudian jumlah barang yang diminta itu sebanyak 500, maka apabila harga itu naik menjadi 2.000, maka jumlah barang yang diminta akan turun menjadi 250. Apabila harga itu turun dari 1.000 ke 500, maka jumlah barang yang diminta akan naik menjadi 700 atau 1.000. Itu yang dimaksud dengan hukum permintaan. Catatannya, hukum itu berlaku tadi apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Itu berlaku manakala kondisinya konstan atau tetap atau tidak mengalami perubahan, atau dalam istilah ekonomi disebut dengan ceteris paribus. Apa itu? Yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan tidak berubah. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Mari kita lihat faktor apa saja yang bisa mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya yaitu harga barang. Jadi kalau harga barang yang sama atau harga barang itu sendiri mengalami perubahan, misalkan harga yang murah tapi mutunya yang baik, maka walaupun harganya itu naik karena mutunya baik, maka pembeli akan tetap melakukan permintaan yang banyak. Nah, kalau harganya tinggi dan mutu barang itu biasa-biasa saja, maka permintaannya akan berkurang walaupun harganya itu diturunkan. Jadi ada keseimbangan antara harga dengan mutu. Ini pengaruhi. Yang kedua, perubahan harga barang yang berkaitan, yaitu barang-barang komplementer.
Jadi misalkan gula itu berkaitan dengan apa? Dengan kopi misalkan ya. Kalau harga kopinya turun, tapi harga gulanya naik, belum tentu permintaan kopi yang turun tadi akan mengalami kenaikan permintaan. Kenapa? Karena kalau kopi saja yang dibeli tanpa gula, ya rasanya pahit kan gitu ya. Makanya terkait dengan harga barang yang berkaitan. Jadi kalau harganya gula naik tapi harga kopi turun, belum tentu permintaan turun. Nah, permintaan kopi akan mengalami kenaikan karena ada kaitannya dengan harga gula tadi. Kemudian pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat itu mengalami penurunan, artinya nggak punya uang masyarakat itu, maka apa yang terjadi? Walaupun harga turun, belum tentu orang akan membeli barang itu dengan jumlah yang banyak. Katanya apa? Karena bunyi tadi kan apabila harga turun maka jumlah permintaan akan naik. Tetapi kondisinya tidak ceteris paribus. Kenapa? Karena pendapatan masyarakatnya mengalami penurunan. Masyarakat nggak punya uang sehingga nggak bisa beli walaupun harganya turun. Belum tentu barang itu akan dibeli banyak oleh masyarakat. Yang keempat, populasi penduduk. Populasi penduduk atau jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya banyak, otomatis kebutuhan akan banyak. Ya, kemudian kalau kebutuhan banyak, berarti barang itu akan dibeli oleh banyak orang. Contohnya beras. Walaupun beras itu kan menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan penduduk yang banyak, maka kebutuhan beras akan banyak. Walaupun harga beras itu mengalami kenaikan, maka tetap akan dibeli oleh masyarakat. Berarti hukum permintaan tadi tidak berlaku. Kenapa? Karena ada jumlah penduduk yang banyak dan barang itu menjadi kebutuhan utama. Yang kedua, yang kelima yaitu selera konsumen. Selera, minat terhadap barang itu. Kita bisa lihat contoh di masyarakat, misalkan barang-barang yang disukai. Biasanya masyarakat itu suka di masyarakat yang kelas atas gitu ya, yang punya banyak uang gitu. Dia suka barang-barang yang memiliki brand yang terkenal. Ya, walaupun barang itu harganya mahal, bagi orang masyarakat kalangan atas tetap akan dicari. Ya, kenapa? Karena dia memang seleranya di situ. Sama dengan kalian, misalkan menyukai merek sebuah sepatu begitu kan. Walaupun harganya itu tambah tahun tambah naik, tetap banyak yang mencari. Karena apa? Karena itu selera. Yang keenam, tingkat kebutuhan terhadap suatu macam barang. Intensitas, tingkat kebutuhan tadi. Misalkan apa tadi beras gitu ya. Jadi karena dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun harga turun tetap banyak yang mencari. Kemudian mode, tren. Tren ini namanya tren ini ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun tergantung dari masa tren itu ya. Tergantung dari waktu. Misalkan anak-anak sekarang lagi tren dengan barang-barang Korea. Walaupun harganya mahal, tetap akan dicari oleh orang yang suka dengan mode itu. Tapi nanti kalau sudah tidak ngetren lagi, walaupun harganya diturunkan, belum tentu ada yang beli. Itu karena dipengaruhi oleh tren. Ini faktor permintaan. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi hukum permintaan tadi yang berbunyi apabila harga naik, maka barang yang diminta akan turun. Apabila harga turun, barang yang diminta akan naik. Itu nggak berlaku manakala faktor yang mempengaruhi permintaan ini ada. Jadi kalau nggak ada, kondisinya konstan, tidak mengalami perubahan, maka bisa berbunyi seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita ke contoh tadi ya, hukum permintaan tadi. Ini Anda perhatikan, harganya berapa? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Apabila harga 100, maka jumlah barang yang diminta 10. Kalau harganya naik menjadi 200, jumlah barang yang diminta naik apa turun? Pastinya akan mengalami penurunan karena harganya naik menjadi 8. Terus menjadi
4 naik menjadi 500, 2 minta naik lagi 600, harganya nggak ada yang mau beli. Kalau kita gambarkan dalam kurva kartesius, koordinat kartesius, Anda pernah diajar di matematika bagaimana cara membuat koordinat kartesius. Kita bikin dua garis yang memotong, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Nah, ini kuadran pertama. Kita perhatikan di dalam sumbu Y dan sumbu X, kurva ini kita ganti ya. Koordinatnya yaitu sumbu Y kita ganti dengan P. P itu singkatan dari price. Price itu harga. Sumbu X-nya kita ganti dengan Q. Q itu artinya kuantitas. Kuantitas itu jumlah barang. Maka dari pertemuan koordinat antara harga dan jumlah barang, ini kita cari titik-titik potongnya ya. Jadi ketika harga 100, kita pasang dulu harganya. Oke, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Kuantitasnya kita pasang berurutan ya, dari yang kecil 0, 2, 4, terus 6, 8, 10, 12. Nolnya di mana? 0 itu ada di titik potong sumbu P dan sumbu Q. Nah, ini 0. Selanjutnya kita hubungkan apabila harganya berapa tadi? 100, jumlah barang diminta berapa? 10. Di sini ya. 100 kita cari ke 10 sini titik potongnya. Sehingga kalau kita hubungkan pada titik-titik pertemuan koordinat, maka akan kita temukan garis permintaan atau disebut dengan garis demand. Demand itu permintaan. Disingkat D. Demand ya. Nah, ini titik potongnya tadi 500. Berapa 500? Jumlah yang diminta 2. Kita tarik di sini, ketemu titik potong di sini. Ketika harga 600, Q-nya 0. Jadi 0, 600. Jadi kalau membuat koordinat kartesius pasti dari sumbu Q dengan sumbu P ya. Oke, sudah. Inilah contoh cara membuat kurva atau diagram kartesius permintaan. Kita perhatikan di sini. Ini caranya ya. Jadi kurva permintaan adalah kurva atau garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Tadi sudah Pak jelaskan ya, titik-titik. Nah, ini permintaan. Garisnya itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi Anda perhatikan di sini ya. Di atas ke kanan bawah. Ini garis demand permintaan. Jangan kebalik. Kalau kebalik bukan garisnya, garis permintaan. Kenapa kok turun ke kiri atas ke kanan bawah? Karena sesuai dengan bunyi tadi. Ada perbandingan yang terbalik. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Apabila harga turun, jumlah barang diminta akan naik. Mengalami perbandingan yang terbalik. Nah, kurva ini akan mengalami pergerakan atau pergeseran manakala faktor yang mempengaruhi itu akan mengalami perubahan. Contoh ini, jika faktor harga mempengaruhi permintaan, maka akan menyebabkan kurva permintaan bergerak. Jadi kalau harga dari P mengalami penurunan ke P1, maka jumlah barang yang diminta pun akan bergerak ke kanan. Dari Q ke Q1. Harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sehingga akan mengalami pergerakan dari kiri atas ke kanan bawah. Dari titik A ke titik B. Ini yang disebut dengan pergerakan karena ada pengaruh harga. Jadi harganya mengalami penurunan. Apabila harga tetap, harganya tetap, tapi karena selera atau gimana tadi ya, selera atau karena intensitas barang itu dibutuhkan, maka harga tetap juga akan mengalami perubahan, manakala jumlah yang diminta akan mengalami perubahan. Jadi harga tetap P, tetapi Q-nya jumlah diminta berubah jadi Q ke
Hi1. Maka ini akan mengalami pergeseran kurvanya. Ini ya, jadi dari D ke D1 demonnya. Ini mengalami pergeseran. Kenapa kalau bergeser? Tadi kan harganya katanya dalam hukum permintaan apabila harga naik, jumlah barang diminta akan turun. Tetapi harga tetap, jumlah yang diminta kan bisa naik. Kenapa? Karena tadi ada faktor permintaan yang mengalami perubahan. Karena mungkin harganya seleranya berubah ya. Atau karena barang itu memang dibutuhkan. Oke, sekarang bagaimana cara membuat kurva permintaan? Tadi sudah Bapak jelaskan. Anda perhatikan gambar pada layar monitor Anda ya. Di sini harga 5.000, jumlahnya minta berapa? 200. 4.000 20 ya. 4.000 30. Harga turun lagi 3.000 jadi 40. Maka Anda perhatikan di sini. Ketika harga 5.000 maka jumlah yang diminta 20. Harga 4.000 jumlah yang diminta 30. 3.000 jumlah yang diminta 40 ya. 2.000 jumlah yang diminta berapa? 50. 1.000 jumlah yang diminta 60. Dari titik-titik koordinat ini kita hubungkan dengan garis. Inilah yang disebut dengan garis permintaan atau demand. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Paham ya? Jadi untuk menentukan ciri dari huruf permintaan itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi permintaan. Bagaimana cara membuat fungsi permintaan? Jadi untuk bisa membuat kurva permintaan, tadi kita harus bisa menentukan dulu fungsinya. Nah, hubungan antara harga dan kuantitas permintaan dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi permintaan secara matematis. Di matematika, kalian sudah diajar namanya fungsi linier. Nah, fungsi linier itu kita padukan Hi demand sama dengan fungsi price, fungsi harga. Hi D itu jumlah barang yang diminta, F dalam kurung P fungsi dari harga. Atau dapat dirumuskan Hi D sama dengan A negatif B P. Hi D itu ada di jumlah barang yang diminta sama dengan A itu autonomus atau otomatis. Artinya apa? Artinya barang itu walaupun tidak ada harganya, berapa yang secara otomatis yang membutuhkan itu namanya A, autonomus. A. Kemudian negatif B. B ini apa? B itu adalah koefisien. Koefisien artinya berapa tambahan jumlah barang yang diminta kalau ada perubahan harga. Itu koefisiennya, pengalinya dari price-nya itu. Apabila harga naik, maka berapa tambahan jumlah barang yang diminta? Nah, ini ada pengalinya namanya negatif B. Kenapa ada tanda negatif? Sedangkan Hi-nya itu positif. Nah, ini diperhatikan tadi hukumnya. Hukum terbalik antara jumlah barang dan harga. Apabila harga naik, maka jumlah barang diminta akan turun. Maka di sini tandanya pasti berbanding terbalik. Positif dan negatif. Apabila P-nya positif, maka Q-nya pasti negatif. Nah, untuk membuat fungsi linier, Anda perhatikan cara membuat persamaan garis. Yaitu dengan rumus, kalau di matematika kan, sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, dalam fungsi permintaan itu kita ganti menjadi Q. Q dikurangi Hi1 dibagi Hi2 dikurangi Hi1 sama dengan P. P itu dalam fungsi matematika Y ya. P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1. Kita kasih contoh. Di pasar Bantul, bila harga jeruk 5.000 per kilo, jeruk yang diminta 150 kg. Harganya naik menjadi 6.000 kg, maka jumlah jeruk yang diminta menjadi 130. Turun kan? Nah, dari data tersebut, mari kita cari fungsi permintaan dan kita buat gambar kurvanya.
Kita perhatikan bagaimana caranya. Kita masukkan tadi, diketahui Hi1 apabila harga tadi 5.000 maka jumlah yang diminta 150. Harga naik menjadi 6.000 berarti P2-nya 6.000, jumlah yang diminta berarti Hi2 130. Maka kita masukkan ke dalam rumus Hi dikurangi Hi1. Hi1-nya berapa? Hi1-nya adalah 150. Dibagi Hi2. Hi2-nya berapa? Hi2-nya 130 dikurangi Hi1. Hi1-nya 150 sama dengan P dikurangi P1. P1-nya 5.000 dibagi P2 6.000 dikurangi P1 5.000. Udah paham ya? Maka akan sama dengan Hi dikurangi 150, 130 dikurangi 150 sama dengan negatif 20. Sama dengan P dikurangi 150, dikurangi 5.000 dibagi 6.000 dikurangi 5.000 sama dengan 1.000. Setelah itu kita kalikan silang. Kita kali silang ya. Berarti Hi dalam kurung Hi dikurangi 150 kali 1.000 ini. Kita kalikan silang. Ini juga ke sini jadinya ya. Jadi P dalam kurung ya. P dikurangi 5.000 kali negatif 20. Nah, kita kalikan. Jadinya 1.000 kali Hi sama dengan 1.000 Hi. Negatif 150 kali 1.000 negatif 150.000. P kali negatif 20 berarti negatif 20 P. Ya. Kemudian negatif 20 kali negatif 5.000 sama dengan positif 100. Sekarang sudah menjadi persamaan linier. Kita kumpulkan yang konstanta, yang tidak punya variabel. Oke. Di sini ini negatif 150 kita kumpulkan, kita pindahkan ruas jadi positif 150. Jadi sama dengan karena 150-nya tadi sudah pindah berarti tinggal 1.000 Hi. Sama dengan negatif 20P ditambah 100.000 ditambah lagi 150. Berarti Hi-nya saja berarti negatif 20 dibagi 1.000. P ditambah 250.000 dibagi 1.000. Nah, jadi negatif 20 dibagi 1.000 menjadi negatif 1/50. 250.000 dibagi 1.000 menjadi 250. Oke, sudah ketemu. Inilah yang disebut dengan fungsi permintaan. Setelah ketemu fungsi permintaannya, baru kita bikinkan kurva permintaan. Bagaimana cara membuat kurva permintaan? Kita cari titik potong pada sumbu P maupun sumbu Hi. Caranya bagaimana? Kalau mau mencari titik potong pada sumbu P, maka Hi-nya kita anggap sama dengan 0. Sehingga kalau Hi-nya 0, kita masukkan ke sini, persamaannya ini Hi kita ganti dengan 0. Berarti negatif 1/50P ditambah 250. Itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0 Hi-nya. Maka kita pindah ruaskan ke sini berarti positif 1/50P ya, 1/50P sama dengan 250. Maka P sama dengan 250 dibagi 1/50. Berarti sama dengan 250 kali 50. 250 kali 50 sama dengan 12.500, maka P-nya ketemu 12.500. Maka titik koordinatnya sama dengan, ingat cara membuat titik koordinat di dalam matematika kan X dulu baru Y, maka di sini adalah Hi dulu baru P, maka 0 titik koma 12.000. Artinya sumbu Hi-nya 0, sumbu P-nya 12.500. Maka kita cari di sini. Hi-nya 0, P-nya
12.500. Sekarang kita cari titik potong pada sumbu Q, maka syaratnya P-nya harus 0. Kita masukkan ke dalam persamaan sini, P0 berarti negatif 1/50 kali 0 berarti 0. Maka QD-nya sudah ketemu 250. Maka ketika P0, maka Q-nya ketemu 250. Berarti titik koordinatnya 250, titik koma 0. Artinya apa? Sumbu Q pada posisi 250, P-nya 0. Di sini. Sudah ketemu, baru kita tarik garis lurus. Inilah yang disebut dengan kurva permintaan demand. Ya, paham ya cara membuatnya? Sekarang kita lanjut ke penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Berarti yang menawarkan itu adalah penjual. Jadi ya, penjual yang memberikan harga. Nanti setelah penjual memberikan harga, maka akan ada permintaan dari pembeli. Jadi kalau penawaran datangnya dari penjual, kalau permintaan datangnya dari pembeli. Pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu, bisa per hari, per minggu, per tahun, maka harga itu akan mengalami perubahan setiap saat. Nah, oke. Hukum penawaran ini berbeda dengan hukum permintaan. Kalau hukum penawarannya itu apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan. Jadi, ada berbanding lurus, tidak berbanding terbalik. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Artinya apa? Gairah penjual itu akan mengalami penurunan. Nah, hukum itu bisa berlaku manakala kondisinya konstan, artinya sataris paribus. Anda perhatikan di beberapa daerah sekarang ini harga daging sapi mengalami kenaikan, tapi kok penjualnya lesu, Pak? Ya, kenapa? Karena ada faktor yang mempengaruhi. Apa itu? Daya beli masyarakat, pendapatan masyarakat itu mengalami perubahan sehingga pedagang juga akan mengalami penurunan omset. Maka ada demo, mogok. Kenapa? Gak berlaku lagi hukum ini. Katanya kalau harga naik, maka jumlah barang ditawarkan akan meningkat. Tapi hukum ini tidak berlaku manakala kondisinya tidak konstan, tidak sataris paribus. Maka nggak berlaku. Nah, apa faktor yang mempengaruhi penawaran? Harga. Ya, jika harga naik, produsen menaikkan produksinya. Biaya atau faktor produksinya. Kemudian teknologi, keuntungan yang diharapkan, harapan yang akan datang, kondisi yang akan datang. Kemudian persaingan. Itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penawaran. Ini kalau ini konstan, maka hukum penawarannya akan bisa berjalan sesuai dengan bunyinya. Oke, kita lanjut contohnya tadi ya. Ini berbanding lurus ya, bukan terbalik. Kita kasih contoh misalnya harganya naik, berarti harga jumlah barang akan naik ya. Nah, ini seperti ini ya. 2000 harganya jumlah barang kita berapa? 100. Naik 3000, jumlah yang ditawarkan juga akan mengalami kenaikan. Sehingga kurvanya itu tuh naik dari kiri bawah ke kanan atas, beda dengan permintaan tadi. Kenapa ada perbandingan searah? Jadi kalau harga naik, maka jumlah barang juga yang ditawarkan akan naik. Harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Cara membuat kurvanya sama dengan tadi, kita cari titik potong koordinat masing-masing antara harga dan kuantitasnya. Oke, ini juga akan mengalami pergeseran. Jadi Q ke Q1 karena ada perubahan harga ya, harganya naik, jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Ini pergerakan. Pergeseran harganya tetap, jumlah yang ditawarkan mengalami penurunan ya, karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi tadi seperti itu tadi ya. Kemampuan daya beli masyarakat ya, omsetnya akan mengalami penurunan. Harga daging sapi sekarang kan lagi naik itu di Jakarta itu ya,
Pada mogok pedagangnya malahan kenapa katanya? Pada mogok karena apa? Karena masyarakatnya nggak ada yang beli, jadi merasa rugi ya. Karena barangnya bisa busuk gitu ya. Jadi rugi karena nggak ada yang beli, cuma harga naik tapi nggak ada yang beli juga nggak akan bisa meningkatkan omset pendapatannya. Oke. Nah, sekarang cara membuat fungsi sama. Ya, cara membuat fungsinya juga sama. Gunakan tadi rumus itu. Nah, cuman tadi tandanya harus berbeda. Di sini Q-nya positif, P-nya pasti positif. Kalau Q-nya negatif, P-nya negatif. Nah, sekarang kamu coba soal ini kamu tulis, kemudian kamu bikin fungsi penawarannya dan kurva penawarannya. Nanti Bapak akan buatkan tempat untuk mengupload tugas kalian di KI 3 di e-learning madrasah. Silakan dikerjakan dulu, setelah itu diupload di KI 3. Bapak tunggu hasilnya, nanti akan Bapak berikan umpan balik apakah sudah bisa atau belum ya. Terima kasih, saya Pak cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.